Tanjung Balai Karimun di 212 Maret. Teman-teman sekalian, tidak akan pernah, sekali lagi, tidak akan pernah umat Islam menjadi tuan rumah di negaranya sendiri kalau kita masih belanja di toko orang. Jadi semua mesti belanja di 212, tokonya orang Islam. Lihat aja sekarang, banyak toko-toko lain yang tumbuh seperti jamur di musim hujan. Tapi kenapa tidak 212? Karena kita belum punya kesadaran. Jihad itu. Di Samarinda, Kalimantan Timur, ratusan orang saat ini resah. Janji investasi untuk mendirikan minimarket 212 Mart nggak jelas lagi. 3 minimarket 212 Mart tutup di kota itu. Karyawannya nggak digaji, dilalah pengurus koperasi syariah 212 Samarinda sekarang kabur entah kemana. Ratusan orang itu mendatangi polisi mengadukan nasib uang investasinya yang udah pasti nggak jelas. Sebagian mereka ada juga yang kerja di minimarket tersebut. Jadi sambil investasi, mungkin orang tuanya investasi, dianya kerja di situ. Nggak digaji sejak Oktober 2020. Di banyak tempat saya juga menyaksikan minimarket 212 Mart hidup segan mati ogah. Barangnya banyak kosong, rak-raknya melompong, pelayanannya juga males-malesan. Karena itu perputarannya mungkin lama, karena nggak ada konsumen yang belanja. Resikonya apa? Resikonya banyak barang kadaluarsa. Kalau banyak barang kadaluarsa, konsumen makin males belanja di tempat itu. Ya kita tahu 212 Mart dibentuk sebagai lanjutan dari demo di Jakarta yang berbasis politik sara dan kebencian. Waktu itu demo untuk mendukung atau untuk menjegal Ahok sebagai gubernur. Nah, karena saat itu dianggap dukungannya sangat besar dan merasa mendapat angin, sebagian orang menggunakan momentum 212 itu untuk kegiatan ekonomi. Lalu kemudian rame-rame dibentuklah ekonomi syariah atau koperasi syariah 212. Salah satu produk dari koperasi syariah itu adalah 212 Mart. Koperasi syariah ini juga berusaha menggalang dana dari publik. Ada pola-pola penggalangan dana. Ada yang lewat pengajian, lewat jemaah masjid atau musola. Jadi ketika ngaji ya sekalian digalang dana. Atau ada juga yang bentuknya investasi, ditawarin investasi. Seperti layaknya investasi di perusahaan-perusahaan. Yang lewat pengajian atau lewat jemaah musola, ya mungkin tawarannya nggak imbal balik secara langsung. Paling hanya dijanjikan surga sebagai imbal hasilnya. Kabarnya nih ya, mereka mengumpulkan kira-kira ya 10.000 per orang di setiap pertemuan pengajian. Duitnya dikumpulin, kemudian diserahkan ke kelompok-kelompok ini. Alasannya buat kebangkitan ekonomi umat. Nah, keren kan? Kebangkitan ekonomi umat. Pasti kata ini sangat memotivasi orang-orang yang jemaah pengajian pada saat itu. Pasti juga mereka malu kalau mereka mau menanyakan gimana kabarnya ekonomi umat sekarang. Maksudnya gimana kabarnya duit mereka sekarang. Kalau mereka nanyain, nanti nama mereka dicoret dari buku besar pahala. Itu yang mereka khawatirkan. Apakah ekonomi umat atau katakanlah investasinya itu sudah masih jalan atau udah mulai terseok-seok? Begitu juga dengan 21 Mart yang kabarnya saat itu berkembang sampai ratusan gerai. Jargonnya kebangkitan ekonomi umat. Lagi-lagi pakai kata umat. Pada tahun 2017 atau mungkin 2018,
Barangkali nih ya, nafsu memerangi Ahok masih berkobar-kobar. Nafsu memerangi yang bukan muslim masih berkobar-kobar. Jadi gerai-gerai itu tumbuh sebagai usaha perlawanan pada gerai-gerai atau toko-toko yang dianggap dikelola bukan oleh muslim. Mereka tumbuh dengan semangat awal apa? Memerangi orang lain. Tapi pertanyaannya, mungkin nggak sih bisnis kelontong yang basisnya adalah pelayanan, servis, produk dibangun di atas dasar memerangi orang lain? Nah, dengan memakai merek 212 Mart, gerai itu sudah memasang tembok yang tinggi. Setidaknya tembok yang melarang orang untuk masuk dan datang ke gerai itu. Mereka membatasi diri, dan membatasi diri ini berbeda dengan memilih segmen pasar. Ada produk yang memilih segmen pasar muslim, itu memilih segmen pasar secara sadar. Tapi 212 Mart menurut saya adalah bisnis yang membatasi diri. Artinya apa? Artinya memusuhi orang yang bukan kelompoknya. Otomatis orang yang di luar kelompoknya pasti nggak mau datang. Dalam bisnis, memusuhi konsumen, orang-orang ini kan adalah konsumen minimarket. Itu sama juga kiamat. Ingat kan? Bahkan dengan sesama muslim saja, gerakan 212 nggak mau mensolatkan orang yang beda pandangan politik. Jadi ketika 212 Mart berdiri, mereka sudah membuat batasan itu. Jangan datang ke sini orang-orang yang dulu atau yang nggak sepakat dengan gerakan 212 ala FPI itu. Jangan datang ke sini para orang yang setuju dengan Ahok. Jangan datang ke sini para muslim yang tidak setuju agamanya politisasi. Apalagi bagi yang non-muslim, ya udah pasti ogah datang ke 212 Mart, wong mereka memang lagi dimusuhin. Yang kedua, persepsi yang nempel di publik soal 212 adalah FPI. Jadi 212 sama dengan FPI, itu yang ada di benak publik. Coba aja lihat siapa pentolan-pentolan FPI yang menjadi tokoh 212. Selamat Ma'arif, Nopel Bak Mukmin, itu kan pentolan yang selama ini dikenal sebagai orang FPI. Juga ada Haikal Hasan yang sangat gencar untuk menarik orang berinvestasi di 212 Syariah atau Koperasi 212 Syariah. Nah, sekarang polisi mengkategorikan FPI sebagai organisasi terlarang. Banyak anggotanya, banyak pengurusnya, banyak penggedenya yang terlibat kasus terorisme. Pertanyaannya, lu sebagai konsumen mau nggak belanja di toko yang berafiliasi atau yang dipersepsikan berafiliasi dengan teroris? Kan begitu persepsi yang terbentuk di benak publik. Ketiga, cobalah Anda mikir sebagai konsumen. Sebagai konsumen nih ya, kita atau Anda jika ingin membeli barang, pertimbangan pertama apa yang Anda kedepankan? Apakah karena pemilik tokonya bersatu agama dengan Anda, atau karena kualitas barangnya, harganya, pelayanannya yang baik? Kalau Anda konsumen rasional, pasti Anda memilih pilihan kedua. Alasannya karena kualitas barang, harga, pelayanan yang baik. Nah, 212 Mart menyodorkan pertimbangan pertama kepada konsumennya. Yang penting seiman. Layanan dan kualitas bisa jadi nomor 2. Alasan yang sama ketika mereka mendukung Gubernur Jakarta. Yang penting seiman. Kemampuan kerja dan kapabilitas itu nomor 2. Akibatnya Jakarta kayak sekarang. Ketiga, ini yang juga penting, kapabilitas dan kemampuan pengelola bisnisnya. Apalagi kalau menggunakan dana publik atau investasi dari banyak orang. Kalau mau buka toko retail, tapi yang jalanin marbot masjid, yang nggak ngerti dagang, nggak lama, sebentar juga bubar. Terus kalau mau narik investasi, tetapi uang banyak itu diserahkan ke tangan orang yang nggak terlatih amanah,
Yang tukang nyolong, ya bablas meskipun mereka pakai umbel-umbel gede di kepalanya. Ini juga biasanya menjadi masalah serius. Pola investasi yang bawa-bawa agama, nggak amanah. Skill dan akhlak pengelola duit selalu jadi sandungan bisnis yang mengatasnamakan agama. Kebanyakan mereka cepat horny kalau lihat duit nganggur. Padahal bukan duitnya sendiri. Walhasil, dengan pola mikir seperti itu, wajar saja jika sekarang banyak gerai 212 Mart yang hidup ogah, mati ogah, jadi kayak setengah zombie. Mereka ngos-ngosan membiayai operasionalnya, seperti yang terjadi di Samarinda itu. Bangkrut, bubar, pengelolanya kabur, dan investasi umat yang dijanjikan dapat imbal balik meruap entah kemana. Umatnya diharapkan ikhlas agar balasannya surga. Gini deh, bisnis itu intinya dagang. Dagang adalah melayani. Mana mungkin ada dagang yang sukses kalau dasarnya kebencian seperti ideologi 212 itu. Bagi saya simpel, kalau mau membangkitkan ekonomi umat, ajarkan umat berdagang yang baik, jadi pedagang yang jujur, jadi pedagang yang amanah, yang cerdas dalam bisnis. Dia nggak ngurangi timbangan, melayani dengan cekatan, serta menjalin relasi dengan semua stakeholder tanpa memandang agamanya. Kalau umatnya diajari dengan kebencian, terus ngomongnya mau membangun ekonomi umat dengan bisnis yang mengundang investasi, ini mah tipu-tipu. Di sisi lain, berharap jemaah ngumpulin duit untuk dijadikan modal bisnisnya. Biasanya janjinya plus bonus kunci surga. Percaya deh. Sekali lagi itu cuma tipu-tipu. Nggak akan bertahan lama. Nanti juga pengelolanya kabur sendiri bareng sama duit yang Anda tanamkan di situ. Saya cuma memberi perspektif ini. Ya, kesimpulannya terserah. Terima kasih.